Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa minha at-taufiq wal hidayatu. Wa qad yata'addada dzalika. Wa minha ma yashru. Wa minha ma yashruku alaihi min al-anwar wa yukshafu liqalbihi min al-asrar wa hiya anwarut tawajjuhi wa anwarul muwajahah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa huwa nurun yufarriqu bainal haqqi wal batil. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Wa qala ta'ala Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur yukhrijuhum min dhulumatil kufri ila nuril iman wa min dhulumatil ma'siyati ila nurit ta'ah wa min dhulamatil ghaflati ila nuril yaqadhah wa min dhulamatil hissi ila nuril ma'na aw min dhulamatil kaun ila nuril mukawwin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking biro-biro nur ma utawi nur yasruku kang mencorong alaihi ngatasé abdun minal anwari saking biro-biro nur wa yukshafu lan dibuka liqalbihi kadue ati abdun minal asrori saking biro-biro rahasia. Wahia utawi al-asrar iku anwarut tawajjuhi biro-biro nur tawajjuh wa anwarul muwajahati lan biro-biro nur muwajahah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wong-wong kang wis pada iman in tattaqullaha lamun tahsira kabeh takwa ning Gusti Allah yaj'al pasti ndadekaken sapa Allah lakum kadue sira kabeh furqanan ing pembeda. Wa huwa utai furqan iku nurun nur yufarriqu kang bisa bedakan bainal haqqi wal batil antarané perkara hak lan perkara batil. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Wattaqullaha lan taqwa sira kabeh Gusti Allah wa yu'allimukum lan bakal supaya weruh ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Allahu utawi Gusti Allah iku waliyul ladzina amanu
wali wong-wong kang wis pada iman, kekasih wong-wong kang iman. Yukhrijuhum kang ngetokaken sapa Allah hum ing alladzina amanu minal zulumat saking pira-pira ke petengan kegelapan ilan nur maring cahaya. Yukhrijuhum ngetokaken sapa Allahum ing alladzina amanu min zulamatil kufri saking petenge kufur ila nuril imani maring nur keimanan. Wa min zulamatil maksiati lan saking petenge kemaksiatan ila nurit ta'at maring nur ta'at. Wa min zulamatil ghaflati lan saking petenge kelalen ila nuril yaqdhati maring nure kesadaran. Wa min zulamatil hissi lan saking petenge alam fisik ila nuril makna maring nure alam maknawi. Au min zulamatil kauni atau saking petenge alam ciptaan Allah ila nuril mukawwini maring nur Allah kang nyiptakan alam. Wa minha lan setengah saking perkara at-taufiq utawi taufik wal hidayah tulan hidayah laha kadue hamba qabla amaliha sedurunge nglakoni hatta ja'ala sehingga dadakan sapa Allah kae sira ahlan wong kang duweni kompetensi lil wukuf maring wukuf madeg pena yadahi ing ngarsane Gusti Allah. Wa huwa alladzi abanahu biqaulihi kafa min jazai iyyaka 'ala ta'ati in rabbika laha ahlan. Kafa wis cukup min jazai saking piro-piro piwalese Allah iyyaka ngati-ati sira ala ta'at ing atase lakoni taat. In robika lamun rito sapa Allah kae sira laha maring lakoni taat ahlan dadi kang duwe kompetensi. Qultu li annal malika la yad'u li khidmatihi illa man yuridu ayyukarrimahu wa la yadkhulu li hawlatihi illa man yuridu ayyu'azzimahu wa la yansibu lahu illa ahlul fadli wat takrimati. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Wat taufiqu laha a'zamu minnatin fakbaru jazain ala wujudiha li annaha tahaqqaqa lil 'abdi salasan. Qultu li annal malika karena setuhune Malik penguasa raja layat'u ora bakal ngundang li khidmatihi supaya layani ing Malik illa man angin ing wong yuridu kang ngarepaken sapa Malik ayu karrimahu yenta ngagungaken sapa Malik hu ing man. Wala yadkhulu
Wala yudkhilulan orang lebuaken orang ngajengaken li hadrati maring hadrati Malik illa man kecuali ing wong yuridu kang ngarepaken sapa Malik an yu'azzimahu yenta ngagungaken sapa Malik hu ing man yadkhulu li hadratihi. Wala yunsibu lahu lan ora nisbataken sapa Malik lahu maring hamba uang illa ahlal fadli kecuali ing wong kang duweni keutamaan wa takrimatilan kemuliaan keagungan. Falaula fadlullahi lamun maka lamun tah ora nana fadilahe Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh warahmatuhu lan rahmati Allah mazaka yakti ora dadi bersih minikum saking sira kabeh min hadin sapa wong suwiji abadan ing dalem selawase. Fat taufiqu maka utawi taufik laha kaduwe had iku ahzamu minnatin paling gede-gede pemberian karunia wa baru jazain lan paling gede-gede pembalasan ala wujudiya ing atase wujude taufik li annaha kana satuhune taufik iku tahaqqaqa dadi jelas lil abdi kaduwe hamba salasan karena telung perkara. Awwaluha utawi kawitane iku tashihus sunnati menerakan tashihun nisbati menerakan nisbat limaulahu maring pangerane biwajhima. Asani kaping loro wujudul iqbali anae penerimaan alaihi ngatasé maula bisuratima. As-salisu utawi nomor 3 iku iqamatu rasmil ubudiyati ngadegaken formalitas ubudiyah fil jumlati ing dalam sekabehane. Dari awal ya. Wa minha ma yashruku alaihi min anwar. Ada 2, 3 nur. Pertama nur iman, 2 nur Islam, 3 nur ihsan. Nah, ada nur tawajjuh, ada nur muwajahah. Nur tawajjuh kita sudah dibahas bab-bab sebelumnya. Begitupun nur muwajahah. Tapi di sini diulang kembali bahwa nur muwajahah itu salah satunya fungsinya adalah furqon, bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Itu. Kemudian tafsir Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Maksudnya adalah pertama yukhrijuhum min dhulumatil kufri ila nuril iman. Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke terangan. Kegelapan yang pertama adalah kufur menuju menjadi iman. Itu bagi orang yang belum beriman. Bagi orang yang sudah beriman,
Kegelapan itu kegelapan maksiat, ya. Karena bisa saja orang beriman tidak istiqomah sehingga maksiat. Nah, maksiat itu kegelapan. Kegelapan yang ketiga karena lupa. Bagi para sufi, lupa mengingat Allah itu lebih besar, lebih dahsyat bahayanya ketimbang lupa hal-hal yang lain. Karena sumber persoalan orang lupa ibadah lahiriah itu justru karena lupa kepada Allah. Makanya di Al-Quran ada dijelaskan wala zikrullahi akbar. Zikrullah itu perbuatan yang sangat besar, tidak hanya pahalanya, tapi prosesnya sangat-sangat rumit. Karena zikrullah itu bagi yang tidak biasa akan bertanya-tanya bagaimana caranya zikrullah, gitu kan? Padahal zikrullah itu tinggal zikrullah saja, ingat lalu nyebut nama Allah atau menyebut dan ingat nama Allah. Tapi dalam konteks kita orang hidup bersosial, bermasyarakat, bahkan berpolitik, zikrullah itu kemudian menjadi sesuatu yang seolah-olah membebani, karena tadi tidak memahami kaifiyah zikrullah. Apalagi ada kesan zikrullah itu dianggap sama dengan wirid. Nah gitu sufi. Padahal wirid dengan zikrullah beda jauh. Ya, wirid itu istilah yang dipakai dalam thariqat. Wirid itu artinya tugas murid dari guru mursyid. Sedangkan zikrullah itu perintah langsung dari Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya itu kan, la tulhiku amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Zikrullah itu bisa dengan bahasa ucapan, bisa dengan bahasa perbuatan. Dengan bahasa ucapan kita nyebut nama Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Nah, tetapi bagi pegiat sosial, bagi petani, bagi pedagang, bagi siapapun, justru zikrullah dengan bahasa perbuatan itulah yang paling efektif. Jadi kalau kita di sawah, sawah dicangkuli, sawah dibersihkan dari rumput, sawah disemprot dengan obat, dihindarkan dari hama, itu zikrullah. Ya. Cuman tentu pola dasarnya harus dipahami dulu. Makanya perlu ngaji. Ya. Kalau kita di jalan nemu duit setas, isinya dihitung-hitung ada 1 miliar. Nah, duit itu kita ambil, kita simpen, dianggap nemu. Nah, itu ciri orang lupa pada Gusti Allah. Tapi ketika kita nemu duit dalam tas 1 miliar di jalan, kemudian kita simpan, lalu kita umumkan siapa yang kehilangan uang ini, lalu kita kembalikan kepada si pemiliknya,
Itulah zikrullah. Gampang kan? Makanya kata Rasul, ada hadis yang sangat simpel, man atau Allah faqad zakara wa in qalla sholatuhu wa syiyamuhu dan seterusnya. Siapapun yang berada dalam ketaatan kepada Allah, itulah orang yang zikrullah. Walaupun sholatnya sebentar-sebentar, puasanya sedikit-sedikit, itu polanya seperti itu. Nah, kemudian di dalam tasawuf ataupun tarekat ada klasifikasi bahwa zikrullah bisa dengan mulut, bisa dengan hati, bisa dengan jiwa. Nah, zikrullah dengan mulut saja, tapi hatinya, jiwanya lupa kepada Allah, maka zikrullah seperti itu dianggap sebagai tradisi dan tidak bernilai ibadah. Gitu. Ada yang zikrullah pakai hati, tidak pakai mulut. Nah, ingat sama Allah, itu ibadah. Itu. Ada yang zikrullah tidak mengutamakan bahasa mulut dan bahasa perbuatan, tapi bahasa ahwal. Kondisinya sehari-hari dia selalu menuju kedekatan dengan Allah. Itu namanya zikrullah bil ahwal. Jadi ada zikir bil ahwal, bil af'al dan bil ahwal. Menurut saya yang praktis, efektif dan efisien di masa sekarang justru zikrullah itu dengan ahwal. Jadi nggak usah mulutnya qomat kamit setiap menit, nggak usah bawa tasbih kemana-mana. Ya, yang penting hati kita, jiwa kita ingat Allah, perbuatan kita, perilaku kita menuju taatullah. Itulah zikrullah yang efektif. Seperti halnya orang berdoa di masjid minta kaya, tidak pernah pergi kemana-mana. Tapi ada yang lain pergi ke pasar istiqomah mencari nafkah. Itu doa bil ahwal. Ada doa dengan mulut, qomat kamit. Ada doa dengan perbuatan, ada doa dengan ahwal, dengan kondisi. Jadi kalau orang yang setiap hari istiqomah ke pasar, yang menurut orang awam tidak pernah berdoa, bahkan sholat subuhnya di masjid pasar, karena jam 2 sudah di pasar, tidak pernah sholat berjamaah, bahkan jumatannya di pasar, kelihatannya tidak pernah wiridan. Justru itulah zikrullahnya dengan ahwal. Gitu. Makanya bedakan antara wiridan dengan zikrullah. Jadi sekali lagi, zikrullah itu tahapannya seperti itu. Ada yang, ya mungkin kalau yang masih muda-muda, yang masih baru belajar, zikrullah harus dihitungi pakai tasbih, pakai mulut, ya. Baca asmaul husna sekian kali, macam-macam. Tapi bagi yang sudah dewasa, yang mestinya dengan hati, dengan pikiran. Bahkan kalau orang yang sudah menyatu dengan doa-doa yang dia baca, dengan kalimat-kalimat yang dia baca, maka dalam kehidupan sehari-hari pun dia zikrullah. Jadi konteksnya yang paling simpel dari Rasulullah, man ata'allah faqad zakara wa in qalla salatuhu wa siyamuhu dan seterusnya. Siapapun yang taat Allah, maka dialah orang yang zikrullah. Jadi yang membedakan kita zikir atau tidak kepada Allah adalah kita, kondisi kita taat atau
maksiat. Kalau kita taatullah berarti kita lagi zikrullah. Kalau kita maksiat berarti kita lupa dari Gusti Allah. Dan zikrullah itu yang paling penting adalah merupakan upaya kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Jadi kalau kita wiridan macam-macam, kemudian perilaku kita, pikiran kita jauh dari Gusti Allah, itu bukan zikrullah suki. Ya, zikrullah itu intinya takarrub. Karena awal dari takarrub itu zikrullah itu. Nanti kalau sudah takarrub, kita merasa dekat dengan Allah, kemudian kita merasa tumakninah, berada dengan Allah, kemudian kita merasa harmonis atau unsu dengan Gusti Allah. Baru nanti kita akan mengalami raf'ul hijab, baqo, fana, baqo, ba'dal fana, fana, ba'dal baqo, dan seterusnya. Tapi harus dimulai dengan zikrullah. Untuk mendekati Allah harus dimulai dengan zikrullah. Untuk muraqabah harus dimulai dengan zikrullah. Untuk muhadarah juga begitu, musyahadah juga begitu. Ya. Jadi zikrullah itu bisa mengantarkan kita dekat dengan Gusti Allah. Untuk orang-orang pemula disebut muhadarah, merasa hadir di hadapan Gusti Allah. Muhadarah kelasnya kelas kualitas keislaman. Nah, kalau kualitasnya keimanan, maka namanya muraqabah. Muraqabah artinya merasa diawasi oleh Gusti Allah. Ya. Kalau bisa, ketika Anda zikrullah, Anda harus merasa Allahu ma'i, Allah beserta saya. Ya, ketika zikir Allahu la ilaha illallah, apa sholawat, apa macam-macam, harus merasa Allahu ma'i, Allah bersama saya. Kalau tidak bisa, harus meyakini Allahu nazirun ilayya, Allah selalu memandangi saya. Jadi harus ada upaya seperti itu. Dalam zikrullah itu harus merasa Allahu ma'i, Allah beserta saya. Jangan sebatas baca wiridan hitungan sekian ribu, sekian ratus, tidak merasa Allahu ma'i, Allahu ma'ana, hampa nantinya, tidak berbekas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak bisa merasakan Allahu ma'ana, maka harus merasa, meyakini bahwa Allahu nazirun ilaina atau ilayya, Allah memandangi saya. Itu muraqabah begitu. Ya. Jadi kalau taqarrub itu usaha mendekati Allah, kalau muraqabah merasa dekat dengan Allah dan merasa didekati oleh Allah. Kalau sudah bisa muraqabah, nanti akan mencapai namanya musyahadah. Jadi ada muhadarah, ada muraqabah, ada musyahadah. Ya, muhadarah itu merasa hadir di hadapan Gusti Allah. Ilah pula merasa hadir segi di hadapan Gusti Allah. Ilah pula merasa hadir dengan Gusti Allah, merasa bersandingan dengan Gusti Allah. Ya harus bisa merasa begitu. Yang bombu baik, ya tidak apa-apalah. Padahal bisa merasa ada di hadapan Allah, atau merasa Allah ada di hadapan kita walaupun lagi goreng cireng, emang.
itu muhadharah. Nah, kalau muraqabah merasa didekati Allah, merasa diawasi Allah, dan kita merasa dekat dengan Allah. Jangan kita tiap hari mendekati Allah, takarrub, tapi tidak merasa dekat dengan Gusti Allah. Nah, orang